Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sumber energi alternatif. Muatan IPS, tema 2, subtema 3. Indonesia masih memanfaatkan sumber daya alam tak terbarukan sebagai sumber energi utama. Penggunaan sumber daya alam tersebut secara terus-menerus dapat mengakibatkan habisnya cadangan sumber daya alam tak terbarukan. Indonesia dengan potensi sumber daya alam terbarukan yang melimpah dapat mengembangkan produksi energi alternatif. Penggunaan energi alternatif dapat menjadi pengganti sumber daya alam yang mulai menipis. Berikut beberapa sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai energi alternatif. Yang pertama, biji jarak sebagai sumber energi alternatif. Salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk sumber energi alternatif adalah biji jarak. Biji jarak dihasilkan oleh tanaman jarak. Tanaman ini tergolong tanaman pagar yang mudah tumbuh dan dapat bertahan di kondisi kering. Karena karakteristiknya tersebut, tumbuhan jarak dapat dibudidayakan mulai dari daerah pantai hingga daerah pegunungan. Berikut beberapa manfaat dari tanaman jarak. Yang pertama, jarak dapat digunakan sebagai obat tradisional. Yang kedua, getah jarak dapat digunakan sebagai obat sakit gigi. Yang ketiga, getah jarak juga digunakan untuk membuat permainan gelembung. Yang ketiga, biji jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan untuk obat dan bahan bakar. Dan yang kelima, batang tanaman dapat digunakan sebagai kayu bakar. Jenis tanaman jarak di Indonesia antara lain, yang pertama, jarak kepiar, yang kedua, jarak Bali, yang ketiga, jarak ulung, dan yang keempat, jarak pagar. Daerah pusat pengembangan budidaya jarak di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Singkong sebagai sumber energi alternatif. Singkong merupakan salah satu sumber energi bioetanol. Sumber energi ini merupakan bahan bakar alternatif mengganti bahan bakar minyak. Selain itu, bioetanol juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri kimia, kosmetik, dan farmasi. Manfaat singkong dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Singkong mengandung karbohidrat yang dapat dimanfaatkan untuk pengganti makanan pokok. Yang kedua, daun singkong dapat dimanfaatkan sebagai sayuran. Dan yang ketiga, singkong dapat diolah menjadi berbagai makanan seperti kue, roti, mie, biskuit, dan lain-lain. Baik, itu tadi penjelasan dari Miss Minty. Semoga dapat bermanfaat dan selamat belajar.